pun siap menyuarakan kembali di Komisi 2 nih. Seleksi kompetensi 2. Pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat saya ulangi, kalau memang ya, setelah teman-teman mempelajari PP ini ya, masih kurang, ayo sama-sama kita kita usulkan, ya, disampaikan ke saya bisa atau disampaikan ke anggota DPR yang lain, yang nanti kita identifikasi dulu. Tadi udah ketemu ya, yang di bawah 35 ya. Kalau yang di atas 35, masa kerja paling singkat 3 tahun, terus menerus, itu kan sudah ada afirmasinya ya, 15%. Tapi kalau yang di bawah 35 masih ada kekurangan, masih belum memotret realitas seluruhnya. Oke, nanti kita masukkan nih di bawah 35 masa kerja, penambahan persentase ini berarti kita dapat lagi yang belum itu, yang di bawah umur 35, masa kerja minimal 3 tahun ya, terus menerus sampai sekarang. Guru ya. Perlu saya sampaikan bahwa Komisi 2 itu sangat concern dengan upaya memperjuangkan status dan kesejahteraan teman-teman tenaga honorer ya. Baik itu guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, maupun tenaga teknis. Kalau zaman pemerintahan yang lalu, itu ada 3 peraturan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan teman-teman tenaga honorer ini ya. PP 48 2005, PP 43 2007, PP 56 2012. Ketiga PP ini turunan dari Undang-Undang 874 pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 199. Ya. Waktu itu cara menyelesaikan teman-teman honorer ini bisa dengan seleksi administrasi, dengan verifikasi dan validasi, lalu mulai tahun 2012 sampai 2014 itu dengan seleksi administrasi dan kompetensi bersama teman-teman honorer yang lain, dalam arti sesama tenaga honorer yang lain. Dan sebenarnya semenjak PP itu dikeluarkan terakhir 2013, tidak boleh ada lagi pemerintah pusat, terlebih pemerintah daerah, mengangkat tenaga honorer. Namun demikian, hal itu terus terjadi sampai hari ini. Kita tidak menutup mata, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, atas persoalan yang terjadi. Kita berusaha betul memberikan jalan keluar yang tetap berpegang kepada aturan, dalam hal ini undang-undang. Setelah 2014 itu ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 5 2014, yang menegaskan aparatur sipil negara itu hanya ada 2 kategori, PNS dan P3K.
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau PNS teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, apa yang kita pakai DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan teman-teman yang masuk dalam tenaga honorer terutama guru ini, yaitu dengan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi P3K. 2019 yang lalu sudah ada sekitar 49.000 sekian yang sudah mendapatkan nomor ya. Kalau PNS kan NIP, ini nomor P3K. Tadi udah ketemu ya yang di bawah 35 ya. Kalau yang di atas 35 masa kerja paling singkat 3 tahun terus menerus, itu kan sudah ada afirmasinya ya 15%. Tapi kalau yang di bawah 35 ya. Nah, maksud saya begini ya kan. Oh, ternyata peraturan Menteri PAN-RB ini masih ada kekurangan, masih belum memotret realitas seluruhnya. Oke, nanti kita masukkan nih di bawah 35. Oke. Selain memang seperti yang sudah saya sampaikan, penambahan persentase ini berarti kita dapat lagi yang belum itu, yang di bawah umur 35, masa kerja minimal 3 tahun ya, terus menerus sampai sekarang, itu belum. Nah, ini bagus nih berarti. Kalau perubahannya sebelum kompetensi kedua dan ketiga, pelaksanaan seleksi kompetensi kedua ini nanti kita coba. Masalahnya kan menyampaikan itu harus ketemu, harus rapat gitu ya. Sementara kita tanggal 7 Oktober itu masa reses ya, penutupan masa sidang, bukan mati, sudah mengabdi 3 tahun ke atas. Nah itu belum ada afirmasi ya. Oke. Soal otonomi nanti kita sampaikan juga. Sebenarnya Kemendikbud itu juga sudah kerjasama dengan dinas, bahkan BKN juga sudah minta agar BKD dilibatkan. Nah, kalau memang masih ada yang belum sesuai dengan realita, ya nanti kita sampaikan. Justru saya senang ketika bisa berdialog, sehingga saya dapat pengayaan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kalau formasi itu tadi saya bilang, kalau formasi tolong kabupaten yang mengusulkan. Jadi kalau nggak kabupaten saya juga nggak tahu. Jadi resmi yang tahu persis apa yang terjadi itu kan teman-teman kabupaten. Lalu itu ya, tahun depan itu diusulkan. Jadi pemerintah itu membuat rencana 5 tahun, tapi dalam setiap tahun itu baik pusat maupun daerah oleh PAN-RB, oleh BKN diminta memang untuk membuat usulan formasi gitu ya. Terus ini ada jangan 3 tahun, 2 tahun lah ya. Nanti kita buatlah 0 sampai sekian tahun, sekian persen, 6 sampai ya gitu aja, kita buat gitu aja. Kalau emang nggak sempat saya menyampaikan langsung ke Menteri PAN-RB, insya Allah nanti saya akan buat tulisan ya, berdasarkan hasil diskusi kita ini, bahwa untuk pengadaan P3K berdasarkan Permen 28, Permen PAN-RB 28 tahun 2021, ada yang belum diakomodir dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau untuk tesnya kan teman-teman oke kan ya. Nah, ini saya beri kabar gembira, bukan janji ya, kabar gembira. Di Komisi 2 itu sedang dibahas perubahan Undang-Undang ASN.
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, nanti hal-hal yang kita diskusikan ini bisalah saya sampaikan di pembahasan perubahan Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang 5 2014, karena saya masuk menjadi salah satu anggota panja pembahasan RUU itu, ya. Terutama bagaimana bisa lebih afirmatif gitu ya terhadap tenaga honorer ini, termasuk kalau memang berdasarkan masa pengabdian lalu linier pendidikannya yang didapat sama pengalamannya, ya, artinya mata pelajaran yang diampu begitu 18 tahun ya, nggak diangkat. Nah, itu bisa itu. Kalau undang-undangnya berubah, itu kan ke bawahnya pasti berubah. Salah satu semangat kita melakukan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 5 2014 itu dalam rangka memberikan jalan keluar bagi teman-teman honorer yang sudah mengabdi sekian puluh lama, yang sampai sekarang belum ada, yang existing yang sampai sekarang belum maksimal begitu. Tidak bisa sekarang, ya mungkin untuk tahun berikutnya.